sekarang kita akan belajar mengenai resep dan sabuk pengaman ya, kemanapun kalian pergi pakai sabuk pengaman. Di sini kalian cuma berusaha pegang aja mata biar nggak terbentur. Ini cuma sini goyang sih di sini. Nah di sini kalian kepala juga harus sedikit gitu, masih tahan aja. Nah di sini rada kempit gitu, masih santai aja sambil pegangan gitu. Ini udah meninggal. nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh di-unmute ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari mengenai kopi resep dan resep. Nah, yang pertama ada pengertian resep ya. Sudah pada tahu apa itu resep? Atau pernah lihat resep itu apa dan seperti apa? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Pernah, Ya. Bu. Terima kasih. Kemudian, nah, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Puskesmas, ada di situ pengertian mengenai resep. Resep adalah permintaan tertulis, ya, permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker ya, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik. Jadi sekarang itu permintaan tertulis atau resep itu bisa ditulis tangan atau langsung elektronik ya, di print hasilnya itu. Nah, untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien. Jadi selain obat atau perbekalan farmasi, atau maksudnya semua perbekalan farmasi dapat ditulis di dalam resep, tergantung kebutuhan dari dokternya ya. Jadi sekali lagi resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien ya. Tolong ingat ya pengertian dan undang-undangnya mengenai resep. Selanjutnya ada nama dari resep. Resep disebut juga formulae medicae ya, terdiri dari dua, ada formulae magistralis dan formulae officinalis. Nah, kalau formulae magistralis ini adalah resep yang tercantum dalam buku farmakope atau buku lainnya dan merupakan standar ya. Jadi kalau formulae magistralis ini merupakan resep yang tercantum dalam buku farmakope atau buku lain yang merupakan standar. Sedangkan formulae officinalis ini yaitu resep yang ditulis oleh dokter. Jadi jelas ya bedanya ya. Kalau yang magistralis itu adalah berasal dari obat-obat yang ada di farmakope, kalau formulae officinalis itu adalah ditulis oleh dokter. Kemudian ini lebih mengenal resep. Resep selalu dimulai dengan tanda R ya. R kemudian ada garis miringnya yang artinya adalah resito. Kepanjangan dari resito artinya adalah ambillah. Kemudian di belakang tanda ini biasanya baru tertera nama dan jumlah obat yang diperlukan atau yang diminta oleh dokternya. Umumnya resep ditulis dalam bahasa Latin. Kemudian yang berhak menulis resep adalah dokter, dokter gigi, kemudian dokter hewan. Kemudian ada hal-hal yang harus ada pada resep. Sampai sini dulu, adakah yang ingin ditanyakan? Dari pengertian, kemudian nama lain dari resep, kemudian terdiri dari apa, ada resep apa saja, kemudian ini ya, yang tercantum dalam resep ada apa saja. Jadi ada tanda R, yaitu kepanjangan dari resiko, artinya adalah ambillah. Kemudian di belakang tanda ini biasanya baru tertera nama dan jumlah obat. Umumnya resep ditulis dalam bahasa Latin. Nah, yang berhak menulis resep adalah dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ibu boleh minta penjelasan ulang?
Boleh, yang mana? Yang dari terdiri dari. Oh, terdiri dari. Boleh. Ada yang mau dijelaskan dulu ya di sini ya? Yang ini? Iya, Bu. Ya, baik. Jadi nama lain dari resep. Ya, resep nama lainnya itu adalah formulae medicae. Ya, terdiri dari ada formula magistralis, ada formula officinalis. Kalau formula magistralis itu ditulisnya atau isinya itu adalah yang tercantum di buku farmakope atau buku-buku standar ya yang menjadi standar di Indonesia. Nah, kalau formulae officinalis itu adalah yang ditulis oleh dokter, permintaan dari dokter gitu. Tidak ada di formulanya itu tidak ada di farmakope seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau formula magistralis itu ada di farmakope, kemudian kalau formula officinalis itu adalah yang ditulis oleh dokter. Dokternya boleh dokter umum, kemudian dokter gizi, dokter hewan boleh. Atau dokter spesialis boleh. Ya, seperti itu. Jadi kalau formula officinalis adalah yang ditulis oleh dokter. Ya, dokternya yang berhak tadi siapa saja yang bisa menulis resep. Ada 3 tadi ya, dokter, dokter gizi, dan dokter hewan. Nah, tentunya satu lagi, kalau misalkan dokter yang ini ya, yang berhak menulis resep adalah dokter. Dokternya bisa yang spesialis, bisa dokter umum, bisa. Nah, kalau untuk dokter gigi, hanya meliputi untuk pengobatan mulut dan gigi saja. Ya, hanya yang diperlukan untuk pengobatan pada mulut dan gigi. Kemudian, kalau dokter hewan, hanya pure untuk pengobatan hewan. Tidak bisa dokter hewan meresepkan obat untuk orang ya, untuk manusia tidak boleh ya, tidak diperkenankan. Jadi sesuai peruntukannya. Misalkan dokter umum meresepkan obat untuk demam, diare, itu boleh ya. Kemudian dokter spesialis kejiwaan ingin meresepkan obat-obat narkotik, diperbolehkan ya. Tapi kalau dokter gigi ingin meresepkan contohnya untuk obat sakit perut tidak diperbolehkan ya, karena dia spesialisnya hanya pada gigi dan mulut saja. Kemudian dokter hewan juga seperti itu, hanya untuk hewan ya, semua hewan. Tidak boleh diresep untuk meresepkan untuk manusia atau orang, seperti itu ya. Jelas ya? Kita next dulu ke hal-hal yang harus ada pada resep. Nah, yang pertama, terima kasih. ya, sama-sama. Dalam resep itu ada nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan. Ya, jelas di situ. Ada nama, dokternya siapa, alamatnya di mana, alamat praktek dokternya ya, bukan alamat rumahnya. Kecuali alamat prakteknya itu atau praktek dokternya itu adalah di rumahnya, ya, tidak apa-apa. Kemudian, tapi biasanya untuk surat izinnya itu tidak diperkenankan membuka klinik bersatu dengan rumah ya, biasanya tidak diperbolehkan, jadi harus terpisah. Nah, kemudian ada nomor izin praktek dokternya, jelas masih berlaku ya. Misal kemudian dokter gigi atau dokter hewan. Nah, yang kedua ada tanggal penulisan resep. Kemudian nama setiap obat atau komposisi obatnya tentunya ya. Nah, harus ada tanda R garis miring pada bagian kiri setiap penulisan resep. Jadi sebelum menulis nama obat, kemudian jumlah obat itu harus ada resiput atau R garis miring. Ya. Kemudian yang keempat ada tanda tangan atau paraf dokter, penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tanda tangan di sini jika kita praktikum ya, misalkan praktikum ke lab. Nah, tanda tangan atau paraf dokter ini biasanya dimintanya ke pengawas yang ada di situ ya. Jadi biasanya satu pengawas itu mengawasi 12 orang, kemudian tanda tangan atau paraf dokternya itu dimintanya ke pengawasnya ya. Kemudian yang kelima ada nama pasien atau jenis hewan. Jenis hewannya apa? Kucing, anjing, atau kelinci ya. Kalau untuk dokter hewan ada ya seperti ini. Kemudian umurnya berapa, serta alamat atau pemilik hewan. Jelas kalau misalkan untuk manusia pasti alamat pasien ya. Nah, kemudian yang keenam ada tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Nanti kita akan belajar mengenai dosis ya.
sekarang dipahami dulu saja. Kemudian, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya, ini ada komponen yang ada di dalam resep. Komponen yang ada dalam resep. Ada 6 komponen ini. Yang tanda R garis miring itu teh di atas buku resepnya atau di atas resep kayak gimana? Di nanti ya, kita lihat sama. Nah, ini dia tanda resepnya ya. Di sebelah sini ada tanda R ya. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Tanda R ini adalah pembuka atau awal untuk kita untuk dokter menulis resepnya. Jadi ini tuh adalah tanda yang selalu ada di dalam resep permulaan untuk menulis ini nama obatnya. Yang ekstrak belad itu nama obat, HCl, efedrin HCl itu adalah nama obat ya. Kemudian dosisnya atau kekuatannya yang diminta itu berapa? 120 mg. Kemudian kekuatannya 300 mg ya. Nah ini oke, kita bahas dari pertama ya. Nah ini ada nama dokter ya, nama dokter dan nomor izin prakteknya ya ini ya. Nah kemudian ini ada alamat dokternya di sini. Jadi untuk alamat dokter, kemudian nama, kemudian nomor izinnya ada di bagian atas. Di bagian atas resep ya. Nah, di sini. Ditulis biasanya di atas resep. Kemudian ada tanggal pembuatan resep ya. Jadi ini adalah tanggal pembuatan resep. Misalkan ditulisnya di mana? Di Bandung atau di Jakarta, di Bekasi. Harus ditulis sesuai resep itu dikeluarkan ya. Kemudian ini tanggal dibuatnya resepnya kapan? Misalkan tanggal 12 Mei atau hari ini tanggal 23 Oktober 2020 seperti itu ya. Kemudian dokternya ingin meresepkan apa? Tanda R ini pembuka, kemudian ditulis nama obatnya apa, kekuatannya berapa. Ya, kekuatannya berapa, kemudian dibuat menjadi apa? Ya, di sini ada. Kemudian aturan pakainya berapa? Ya, ini untuk pembuatannya menjadi sediaan apa? Apakah sediaan larutan, suspensi, emulsi, kapsul, kemudian serbuk. Nah itu di sini di bawah nama dan kekuatan obat di sini ya. Ini dibuat menjadi kopio atau larutan ya. Nah selanjutnya ini ada aturan pakainya ya. Aturan pakainya sehari 3 kali 1 sendok teh, sehari 2 kali 1 sendok teh, atau sehari 3 kali 1 tablet, 1 kapsul ya. Bisa tergantung dari dokternya mau seperti apa. Nah, kemudian di sini ada paraf dokter ya. Paraf dokter itu di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini nama dokter dan parafnya. Nah, barulah di bawahnya adalah untuk siapa. Pro itu untuk siapa pro. Ya, untuk siapa? Untuk Halimah. Umurnya berapa tahun? 7 tahun. Alamatnya di mana? Jalan Ahmad Yani 57 Surabaya. Ya, jauh ya. Nah, kemudian sudah seperti ini. Ada lagi bagian-bagian dari resep. Tadi kan kita yang harus ada atau hal-hal apa saja yang ada di dalam resep kita sudah tahu ya. Kemudian nih, bagian dalam resep. Nah, bagian dalam resep. Jadi ada nama-namanya ya, nama latinnya. Seperti ini, tanggal. Oke, dari awal dari sebelah kiri ya. Kita ada yang tanda buka atau penulisan resep dengan R garis miring. Namanya itu adalah invocatio. Invocatio. Ya. Kemudian yang kedua ada nama obat, jumlah dan cara pembuatannya. Ya, disebut prescriptio. Prescriptio. Kemudian atau ordinatio. Itu adalah nama dan jumlah yang diambilnya berapa atau jumlah kekuatan obatnya atau dosisnya berapa. Kemudian ada signatura. Signatura itu adalah cara pakai obat. Sehari 3 kali, sehari 2 kali 1 tablet, sehari 3 kali 2 sendok teh, bisa tergantung dari resepnya seperti apa.
Kemudian tanggal dan tempat ditulisnya resep. Ada inskripsio. Inskripsio. Ya. Kemudian ada paraf dokter. Paraf dokter itu disebut subskripsio. Ya, paraf dokter atau tanda tangan dokter. Ada yang bisa mengulang? Ada yang mau mencoba mengulang atau menjelaskan? Coba siapa? Yang mau jawab saya kasih poin. Ada yang bisa? Halo, masih pada online ini? Halo, suara saya terdengar? Ada yang bisa mengulang? Apa kurang jelas? Kecepatan atau gimana? Masih pada online ini? Tidak ada respon ya? Ibu, Coba Dinda. Ibu, nggak jelas. Gimana? Dikorek suara ibunya agak nggak jelas, kekerabakan. Oke. Tapi ini bisa nggak? Kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Tapi kecil. Kedengaran Ibu. Satu. Oke, ada yang bisa mengulangi nggak? Saya, Bu, mau coba. Saya juga, Bu. Boleh. Sebutkan namanya ya. Nama saya Alia Utami, 10 Farmasi Industri 1. Ya, boleh Alia, silakan. Bagian-bagian dalam resep yang pertama itu tanda bukti R garis miring itu disebutnya infakario. Infakario. Terus? Lalu yang kedua itu nama obat, jumlah obat, dan cara pembuatannya itu disebut preskriptio atau ordinatio. Yang ketiga, aturan pakai dari obat, yaitu signatura. Yang keempat, paraf tanggal dan tempat ditulisnya resep, itu disebutnya inskriptio. Lalu paraf dan tanda tangan dokter yang menulis resep disebutnya subskriptio. Terima kasih, Bu. Halo, suara saya jelas nggak sekarang? Kedengaran, Ibu. Jelas Oke. Bu. Kedengaran jelas, Bu. Ya, Jelas Bu. Jelas, Bu. Selanjutnya ada lagi yang mau satu lagi ya? Saya, Bu, mau. Siapa? Sebutkan namanya dan Nama kelasnya ya. saya, iya, Bu. Nama saya Leisha Meliani, absen 21, kelas 10 Farmasi Industri 1. Ya, baik. Silakan Laisya. Yang tercantum dalam resep, yang pertama selalu dimulai dengan huruf R. Yang berhak penulis resep yaitu dokter, dokter gigi, dokter hewan. Yang ketiga di belakang resep ada nama dan jumlah obat, ditulis dalam bahasa Latin. Ya. Terus hal yang harus ada dalam resep, yang pertama nama, alamat, nomor praktek.
Yang kedua, tanggal penulisan resep, nama obat, komposisi obat. Yang ketiga, tanda resep pada bagian kiri setiap penulisan resep. Yang keempat, farap atau tanda tangan. Yang kelima, nama pasien, jenis hewan, umur, dan lain-lain. Yang keenam, tanda seru dan farap. Terima kasih. Ya, kalau bagian dalam resep bisa? Belum ditulis, Ibu. Belum ditulis. Ya, baik. Silahkan ditulis dulu ya. Iya, Ya, mendapatkan poin. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, yang ini juga jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kalau tidak, kita lanjut ya. Boleh, Belinda, boleh. Ibu, biasanya kan kalau kita menerima resep dokter, tulisannya kayak yang tidak terbaca. Ya. Nah, apakah apoteker bisa mengerti yang dokter tulis, tapi pasien tidak bisa? Ya, baik ya. Nah, jadi kenapa di sini ada yang kertas ya? Jadi ada dua, sekarang ada yang kertas, ada yang elektronik. Nah, jadi kalau misalkan yang elektronik itu, saat dokter telah selesai memeriksa pasiennya, nanti dokternya itu mengetik di komputer, kemudian di-print-kan di apotek, ya, atau IFRS, atau instalasi farmasi rumah sakit. Jadi, si pasien itu datang ke apotek hanya membawa nomor saja. Nomor tersebut sesuai dengan nomor resep yang nanti diberikan gitu. Nah, itu kalau yang elektronik. Jadi, itu tuh sudah meminimalisir kesalahan dari penulisan yang terbacanya ya. Soalnya kan tulisan dokter bagus ya. Nah, jadi mengantisipasinya adalah si pasien itu tidak memegang resepnya, tapi resepnya itu langsung diberikan kepada IFRS ya, instalasi farmasi rumah sakit atau apotek yang ada di rumah sakit. Seperti itu. Kalau misalkan kertas, kita harus bisa membacanya ya. Apoteker biasanya sudah familiar dengan tulisan dokter ya. Kecuali kalau misalkan apotekernya itu ragu atau misalkan kita ragu nih untuk membaca resepnya tersebut. Kalau ragu, jangan coba-coba ya, jangan ini deket yang ini kali. Nah, jangan seperti itu, tapi konfirmasi ke dokternya. Harus konfirmasi ke dokternya. Itu bisa menyebabkan kesalahan obat dengan nama obat yang mirip-mirip. Nah, jadi untuk menghilangkan kesalahan tersebut kita konfirmasi ke dokternya. Nah, makanya di bawah alamat itu suka ada telepon ya, telepon dokternya. Kalau misalkan dokternya ada, bisa ditelepon ke dokternya, sampaikan, "Dok, mohon maaf, resep atas ibu ini, misal atau nyonya ini, dengan nomor resep sekian, obatnya apa ya?" Ditanyakan ke dokternya. Jadi kita konfirmasi, tidak ada kesalahan. Nah, kemudian si dokternya nanti menyampaikan, "Oh, ini obatnya adalah ini," gitu. Ya, kalau misalkan si apotekernya atau sangat tidak terbaca dan ragu-ragu ya dalam membaca resepnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sama-sama. Nah, sekarang ada resep untuk pengobatan segera. Ya, jadi ditulis di resepnya itu biasanya di sebelah kanan resep. Jadi misalkan ada tulisan PIM. Apa sih PIM gitu ya? Di tulisannya tuh sama dokternya PIM. PIM itu apa? Kepanjangan dari periculum in mora ya. Jadi artinya itu adalah berbahaya bila ditunda. Biasanya untuk obat-obat antidotum atau anti racun, jadi misalkan pasiennya itu datang dengan keadaan dia meminum terlalu banyak paracetamol gitu. Nah, itu kan harus diobati segera ya. Atau resep-resep seperti untuk obat-obat yang penyakit kardiovaskular atau jantung ya. Biasanya itu perlu pengobatan yang cepat. Jadi didahulukan gitu. Walaupun dia datangnya belakangan, tetapi kalau ada tanda PIM ini harus didahulukan. Ya, harus didahulukan. Karena berbahaya bila ditunda, akan menyebabkan kematian misalnya. Untuk obat-obat kardiovaskular jika ditunda akan menyebabkan kematian. Kemudian ada statin, sangat penting ya. Kemudian ada urgen itu penting, kemudian ada cito, segera ya.
Nah, urutan yang didahulukan dari resep ini adalah PIM terlebih dahulu, PIM terlebih dahulu, barulah ke urgen, kemudian ke statim, kemudian ke cito. Ya, ini adalah urutan yang didahulukannya. Nah, biasanya si dokter itu menulisnya di bagian kanan atas nih di sini. Nah, di sini ya. Di sini itu biasanya ditulis PIM atau urgen atau statim atau cito. Nah, berarti itu didahulukan daripada resep-resep yang datang terlebih dahulu. Biasanya untuk ya obat-obat yang antidotum atau anti racun atau obat-obat jantung, obat-obat asma yang memerlukan penanganan cepat. Tapi itu tergantung dari dokternya. Kalau misalkan kita mau menulis statim, nggak bisa ya. Jadi tetap itu yang menulis adalah dokternya. Yang memberikan tanda adalah dokternya ya. Urutannya sekali lagi yang didahulukan adalah PIM, urgen, statim, kemudian cito. Bagaimana nih kalau misalkan ada yang PIM sama cito datang, yang mana yang dikerjakan dahulu? Ada yang bisa jawab? Ada PIM, Bu. Yang PIM dulu. Yang PIM, Bu. Ya, yang betul ya. PIM dulu. Jadi yang PIM dahulu yang dikerjakan, walaupun ada 2 yang harus disegerakan, ya, gitu ya. Jadi urutannya ditahu ya. Selanjutnya ada komponen resep menurut fungsinya. Nah, di dalam komponen resep itu kan ada bahan-bahan. Nah, bahan-bahannya itu mempunyai fungsinya masing-masing, ya. Yang pertama itu ada remedium kardinal. Remedium kardinal ini adalah obat yang berkhasiat utama. Jadi obat yang zat aktifnya, zat utama, dia yang akan memberikan efek terapi atau efek pengobatan jika untuk pasien. Remedium kardinal, obat yang berkhasiat utama. Kemudian ada remedium adjuvans, ya, obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Jadi menunjang kerja dari remedium kardinal, remedium adjuvan ini. Contohnya seperti ini, kita sakit perut, atau jangan yang mudah, kita mengalami sakit lambung, ya. Nah, asam lambungnya itu naik. Nah, ada di situ ya, magnesium, kemudian aluminium. Nah, nanti ada bahan obat yang kerjanya itu adalah bisa mempercepat dari menetralisirnya si asam lambung itu. Ya, seperti itu. Atau membantu mengurangi efek sampingnya, bisa ya. Itu adalah kerja si remedium adjuvan, membantu remedium kardinal. Kemudian ada corrigens. Corrigens adalah zat tambahan untuk memperbaiki warna, bau, rasa yang tidak sedap dari bahan utama. Ya, jadi seperti pewarna, pemanis, kemudian apalagi ya, pengharum. Nah, itu dari corrigens, fungsi dari corrigens ya. Corrigens juga ada beberapa macam. Ada corrigens saporis untuk rasa ya. Kemudian corrigen odoris untuk bau, menutupi bau. Kemudian ada corrigen ini memperbaiki kelarutan dari bahan utama ya. Corrigen solubilis ya. Silakan dicatat ya. Nah, selanjutnya ada konstituen atau vehiculum atau excipient ya. Excipient, bahan obat yang bersifatnya netral. Jadi dia tidak boleh mempengaruhi bahan utama. Tidak boleh mempengaruhi bahan utama. Nah, dipakai sebagai biasanya ada bahan pengisi, kemudian ada pengikat untuk tablet, kemudian, nah biasanya itu untuk bentuk-bentuk kesediaan yang memerlukan jadi kalau misalkan gini, tablet kan nggak mungkin nih hanya zat aktifnya saja, bahan utamanya saja paracetamol, tidak, tetapi dia juga butuh pembantu untuk dia menjadi berbentuk tablet, kemudian dia bisa lepas nanti di dalam tubuh, kemudian nanti dia dalam proses pengerjaannya, pembuatannya, itu adalah tugas dari si excipient ya, excipient. Nanti di kelas 11 kalian akan belajar tentang excipient yang menunjang bagaimana ke bahan utama agar lebih baik ya efek
terapinya, efek pengobatannya. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang ini paham ya? Yang ini juga saya rasa masih gampang ya ini tentang kopi resep dan resep. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Tidak? Baik ya, tidak ya? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh resep berdasarkan fungsi bahan obatnya yang tadi ya. Nah, ini nih ya. Sulfadiazin itu adalah remedium kardinal. Remedium kardinal itu apa? Coba Almaira, boleh dijawab remedium kardinal itu apa? Remedium kardinal adalah obat yang berkhasiat utama. Nah, ya, yang berkhasiat utama ya. Berkhasiat utama itu apa sih? Berbagai bahan utamanya. Apa? Yang memberikan efek? Yang memberikan efek apa? Efek pengobatan ya, efek terapi namanya, terapi. Gitu ya. Kemudian remedium. Ya. Oke, baik, terima kasih Almaira. Kemudian ada remedium adjuvan ya, bikarbonat natrik. Itu untuk apa remedium adjuvan? Boleh dijawab oleh Nesta. Nesta, silahkan jawab Nesta. Remedium adjuvan itu apa? Remedium adjuvan adalah obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Ya, baik ya. Jadi menunjang kerjanya atau membantu bahan utama ya. Baik. Sekarang ada sakarum. Sakarum untuk apa? Coba Widya Putri. Kenapa Ibu suaranya putus-putus? Widya Putri, korigen saporis. Sakarum adalah sebagai korigen saporis. Sebagai apa korigen saporis itu? Untuk itu Ibu warna. Untuk memperbaiki warna. Ya, baik. Ya, warna, bukan warna ya. Kalau saporis itu rasa, menutupi rasa ya. Baik, terima kasih Widya. Ya, Bu. Satu lagi deh. Lak itu laktosa ya. Laktosa, ada yang bisa menjawab konstituen atau eksipien? Ada yang bisa jawab konstituen apa atau eksipien itu apa? Indi saya Bu. Saya Bu. Kan sebutkan namanya. Raden Dahayu. Ada dua ya. Coba satu-satu. Siapa dulu? Windy Bu. Dahayu. Boleh Windy dulu, nanti Rahayu ya. Dahayu ya? Iya Bu. Boleh sok Windy dulu. Windy gimana? Konstituen atau eksipien? Constituents yaitu bahan obat yang bersifat netral dan dipakai sebagai bahan pengisi dan pemberi bentuk sehingga menjadi obat yang cocok. Ya, baik. Sekarang, terima kasih Windy. Sekarang siapa tadi? Dahayu. Dahayu. Iya, Bu. Dahayu. Ya, Constituents atau vehiculum atau excipients adalah bahan obat yang bersifat netral dan dipakai sebagai bahan pengisi dan pemberi bentuk sehingga menjadi obat yang cocok. Contohnya pada pembuatan apa? Sediaan apa? Dahayu, contohnya pada pembuatan sediaan apa? Tablet, Bu. Ya, tablet ya. Baik ya. Terima kasih Dahayu. Iya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada penyimpanan resep. Nah, ini ya, penyimpanan resep. APA. APA itu adalah apoteker, pengelola apotek ya. Nanti bisa ada pertanyaan APA itu apa atau APJ itu apa. Kalau APA adalah apoteker, pengelola apotek. Sedangkan APJ itu adalah apoteker, penanggung jawab ya. Sama. Nah, APA mengatur resep yang telah dikerjakan menurut urutan tanggal dan nomor urut penerimaan resep ya. Jadi misalkan hari ini masuk 20 resep ke apotek kita. Kemudian kemarin masuk 25 resep. Nah, itu diurutkan.
berdasarkan nomor urut penerimaan resep dan tanggalnya. Ya, jadi harus terurut. Jadi kalau misalkan di mana kita harus mencari resep tersebut itu mudah ya. Jadi kita tahu, oh yang ini tuh tanggal sekian, oh yang ini tuh tanggal sekian, oh yang ini minggu lalu. Ya, jadi tidak bercecer, berserakan atau tertumpuk-tumpuk sehingga menyulitkan untuk pencarian. Gitu ya. Jadi diurutkan berdasarkan tanggal dan nomor urut penerimaan resep. Kemudian resep harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Ya, ingat, 3 tahun. Jadi sebelum 3 tahun tidak boleh dulu dimusnahkan, harus disimpan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalkan ada pasien yang kenapa-kenapa atau kita untuk penelitian ya, penelitian seperti penelusuran efek samping dari obat itu dapat dilihat dari resep-resep yang telah diberikan kepada pasien. Jadi harus disimpan sekurang-kurangnya atau minimal adalah 3 tahun. Kalau mau menyimpan 4 tahun bagaimana Bu? Boleh. Boleh ya, jika memadai penyimpanannya mau disimpan 10 tahun pun boleh ya, jika memadai. Tetapi undang-undang itu menyatakan bahwa resep minimal disimpan sekurang-kurangnya adalah 3 tahun ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini, resep yang mengandung narkotik harus dipisahkan dari resep lain. Ya, jelas ya, resep yang mengandung narkotik, psikotropik, itu harus dipisahkan dari resep yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara pemusnahan? Pemusnahan resep dilakukan dengan cara dibakar atau dengan cara lain, metode lain, entah itu pakai pihak ketiga, ya, atau seperti apa tergantung dari si apoteker pengelola apoteknya atau APJ-nya gitu. Nah, nanti si apoteker pengelola apoteknya itu bersama-sama dengan sekurang-kurangnya seorang petugas apotek ya. Jadi misalkan ada apotekernya, kemudian ada tenaga teknis kefarmasiannya. Nah, berdua mereka memusnahkan dari resep tersebut, nggak boleh sendirian. Misalkan apotekernya aja lah, jangan ya. Jadi menurut undang-undang itu pemusnahan resep harus oleh apotekernya dan sekurang-kurangnya oleh petugas apotek. Boleh TTK ya, boleh asisten tenaga teknis kefarmasian. Seperti itu. Kemudian pada pemusnahan resep dibuat berita acara 4 rangkap. Jadi nanti setelah dilakukan pemusnahan itu dibuat berita acara sebanyak berapa rangkap? 4 rangkap. Ya, sebanyak 4 rangkap berita acara pemusnahan. Nah, kemudian nanti oleh APA bersama ditandatangani oleh APA dan tadi yang melakukan pemusnahan. Siapa? Si petugas apoteknya seperti TTK atau asisten TTK ya. Kemudian ada apoteker tidak dibenarkan mengulangi penyerahan obat atas dasar resep yang sama tanpa resep baru dari dokter. Misalkan apotekernya itu nakal gitu ya, nggak boleh ya, apoteker nggak boleh nakal. Jadi misalkan dia itu memberikan resep lagi sesuai bukan memberikan obat sesuai dengan resep yang telah diberikan, padahal si dokternya itu tidak memberikan resep itu lagi, tapi dia memberikan obatnya tanpa resep yang baru gitu. Nah itu nggak boleh ya, apalagi obat-obat narkotika, psikotropika atau obat keras itu tidak boleh ya, tidak boleh diberikan oleh apoteker tanpa resep baru dari dokter. Seperti itu ya. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Terlalu cepatkah atau tidak? Paham? Ya, Ibu terlalu cepat. Oh, terlalu cepat ya. Bagian mana yang mau diulang? Saya masih kurang ngerti yang pemusnahan resep dibuat berita acara 4 rangkap. Itu maksudnya gimana? Baik, jadi seperti ini. Jika nih saya apoteker, kemudian Nesta adalah tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di apotek ya. Nah, dengan saya berdua akan memusnahkan resep nih, yang resep yang sudah disimpan selama 3 tahun karena sudah melewati batasnya, jadi boleh kita musnahkan. Nah, nanti kita musnahkan dengan cara yang misalkan dibakar atau dengan cara lain. Nanti dibuat berita acara. Berita acara itu seperti ini. Pada hari ini, tanggal sekian, tahun sekian, di apotek ini sudah dilakukan pemusnahan resep sebanyak berapa.
Nah, di kertas. Jadi kayak berita acara itu apa ya? Dokumentasi bahwa telah dilakukan pemusnahan resep. Siapa yang memusnahkan? Tanda tangan. Saya, Mega Afifa, sebagai apoteker penanggung jawab. Kemudian Nesta sebagai apa? Petugas apotek atau tenaga teknis kefarmasian atau asisten tenaga kefarmasian. Seperti itu. Nanti dilaporkan ke Dinas Kesehatan bahwa sudah melakukan pemusnahan resep. Nah, dibuat 4 rangkap itu, dibuat 4 kopi. Jadi dibuat 4 buah berita acaranya. Gitu, seperti itu. Gimana, Nesta? Sudah paham? Baik, Bu, paham. Ya, jadi dibuat 4 ya. 4 rangkap itu jadi 4 kopi gitu. Tidak hanya 1. Karena kan pasti diberikan kemana-mana untuk arsip kita gitu. Jadi harus ada 4 buah ya. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi yang masih bingung? Boleh ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Boleh. Siapa namanya? Almaira. Almaira. Boleh, Almaira. Berarti untuk apoteker yang mengulangi penyerahan resep tanpa resep baru bisa dapat sanksi pidana. Iya, tanpa resep baru, iya. Karena sudah ketentuannya ya, sudah ada dalam undang-undang. Tidak boleh menyerahkan obat-obat keras, obat narkotika, apalagi obat narkotika, obat psikotropika itu tidak boleh. Tidak boleh diserahkan tanpa resep baru dari dokter. Misalkan ada pasiennya nih datang ke apotek kita, Bu, saya mau beli obat yang kayak kemarin saya bawa resep, tapi sekarang saya nggak ke dokter lagi, jadi nggak dapat resepnya. Boleh nggak dapat obat itu? Ya kita bilang saja, Ibu tidak bisa, karena obat ini adalah obat-obat yang harus dari dokter, dari resep baru dari dokter. Tidak boleh kita menyerahkan tanpa resep dari dokter gitu ya. Kalau misalkan kita menyerahkan bagaimana? Seperti narkotika ya, narkotika nanti diserahkan, kita bisa sampai si apoteknya itu ditutup ya, si surat izin apoteknya itu dicabut, atau surat izin praktek apoteker kita dicabut, seperti itu ya. Jadi tidak boleh, sangat tidak boleh menyerahkan obat-obat yang memang obat keras gitu, obat yang tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter, tidak boleh ya. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, oh iya, satu lagi. Mungkin kalau sanksi pidana sampai maksudnya di penjara gitu ya. Kalau di penjara gitu, sepertinya tidak. Tetapi ya itu tadi lebih ke sanksi ke administrasi gitu loh. Kayak dicabut lah surat izin apoteknya atau surat izin prakteknya gitu. Ya, kalau misalkan sampai ke ranah pidana itu mungkin seperti menjual narkotika tanpa izin, kemudian memberikan tanpa izin, tanpa resep dari dokter, itu baru masuk ke pidana ya, narkotika dan psikotropika. Tapi untuk resep-resep yang seperti obat keras dan menyalahi undang-undang baru sampai pencabutan dulu gitu, tidak sampai yang ke pidana, kecuali yang tadi narkotika dan psikotropika ya. Seperti itu. Baik ya, kita lanjut dulu. Nah, kemudian kita ada salinan resep dan kopi resep ya. Yang tadi kan resep ya, yang ini. Nah, resep, yang ini adalah salinan resep. Nanti perbedaannya ya, bisa dilihat. Salinan resep atau kopi resep. Istilah lain dari kopi resep adalah avograf atau exemplam. Askrif ya, itu nama lainnya. Jadi ada 3, ada avograf, exemplam, sama askrif ya. Nah, kemudian kopi resep itu ditandatangan oleh apoteker penanggung jawab. Nah, jika si apoteker penanggung jawabnya itu tidak hadir, boleh ditandatangan oleh APING atau apoteker pendamping atau apoteker pengganti yang mencantumkan nama dan paraf gitu. Terus atau enggak status, misalkan dia apoteker pengganti
apoteker pendamping gitu di bawahnya ya, di bawah namanya. Jadi harus mencantumkan nama terang itu nama lengkap dan dia statusnya sebagai apa? Apakah apoteker pendamping, apoteker pengganti, ya seperti itu. Yang jelas kopi resep ditandatangan oleh apoteker. Seperti itu. Kemudian ada salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada ada 4 dokter penulis resep atau yang merawat penderita, kemudian penderita sendiri, petugas kesehatan, yang keempat ada petugas lain yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku. Gitu ya. Jadi untuk salinan resep ini boleh diperlihatkan kepada siapa saja. Ada 4 ya, ada dokter penulis resep atau yang merawat penderita. Seperti perawat gitu. Nah, itu boleh diperlihatkan. Kemudian penderita sendiri, kemudian petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku. Bagaimana dengan keluarganya? Apakah boleh nggak keluarganya melihat ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalkan keluarganya mau lihat, boleh tidak? Keluarga si pasien. Ada yang bisa? Tidak, Bu. Tidak ya, tidak. Karena itu sesuai dengan persetujuan dari pasien. Kalau misalkan pasiennya mau memperlihatkan, ya silakan gitu. Kalau misalkan tidak boleh. Jadi dokter pun tidak boleh seperti pasiennya misalkan menutupi penyakitnya dari keluarganya. Nah, terus dokternya menceritakan atau memberikan resepnya itu ke keluarganya. Itu menyalahi kode etik ya. Nggak boleh kayak gitu. Karena itu adalah pure rahasia milik si pasien gitu. Kalau misalkan pasiennya tidak setuju untuk diperlihatkan penyakit atau resepnya, ya tidak boleh dokter memberikannya gitu. Ya. Sampai sini ada yang masih bingung tentang salinan resep? Tahu ya? Istilahnya ada berapa? Kemudian kopi resep ditandatangani oleh siapa, kemudian salinan resep boleh diperlihatkan kepada siapa saja. Ya. Oke, saya mau bertanya dulu sama Asep. Asep ada? Asep Raul? Asep, adakah Asep Raul Nugraha? Tidak ada ya? Dita Putri, silakan Dita Putri. Ada Dita Putri? Kalau yang namanya tidak ada, bisa saya catat kali ya. Asep dan Dita tidak ada? Kalau misalkan ada apa-apa, ada kendala masuk, atau misalkan tidak terdengar, suaranya langsung saja di-cut sayanya ya, diberitahu. Dita, Asep tidak ada ya? Oke, baik. Asep dan Dita. Eliza, ada Eliza? Bu. Hadir Eliza? Baik. Eliza, silahkan mengulang. Salinan resep itu seperti apa istilahnya, kemudian ditandatangani oleh siapa, salinan resepnya boleh diperlihatkan kepada siapa. Silakan Eliza. Salinan resep yang tadi Bu, yang baru. Ya, yang pesan. Salinan resep itu bisa ditandatanganin. Ya, sama siapa aja? Sama APJ atau enggak APING. Ya, terus? Tapi itu, di bawah namanya tuh harus ditulis dia tuh APJ, apoteker pendamping atau apoteker pengganti. Ya, baik. Nah, salinan. Ya, Bu. Ya, selanjutnya apa lagi? Salinan resepnya itu bisa dilihat oleh dokter yang bertanggung jawab, pasien yang menderitanya, petugas kesehatan, dan petugas lain yang berwenang. Ya, kalau baik misalnya, ya, terima kasih. Apalagi, ada lagi? Enggak, Bu, udah. Makasih. Oke. Baik ya, terima kasih Eliza. Selanjutnya kita, nah ini ya, kopi resep dan dan resep aslinya. Ya, perbedaannya adalah kalau resep asli itu ditulis oleh siapa? Resep asli ditulis oleh siapa? Dokter. Dokter, Bu. Dokter. Dokter, Bu. Ya, baik. Dokter, Bu.
salinan resep ditulis oleh siapa? Apoteker, Bu. Apoteker, Bu. Apoteker, Bu. Kak, boleh nggak nulis resep? Kopi resep TTK atau asisten TTK? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Boleh ya, boleh. Boleh. Asalkan oleh siapa? Ditandatangan oleh siapa? Atau diperiksa oleh siapa? APJ. Apoteker. Apoteker. APJ. Nih, seperti ini. APJ, Bu. Baik, terima kasih. Nih, seperti ini kan ya, resep asli itu ditulis oleh dokter. Kalau salinan resepnya ditulis oleh, boleh TTK ya, boleh apotekernya. Tapi nanti diperiksa oleh apoteker dan ditandatangani oleh apoteker ya. Nah, ini ya perbedaannya salinan resep dengan resep asli. Kalau salinan resep itu ditulis, yang atas, bagian atasnya itu adalah yang mengeluarkan salinan resep. Yang mengeluarkan salinan resep ya. Nah, di sini apotek cerah selalu yang mengeluarkan salinan resepnya. Alamatnya siapa, kemudian apoteker penanggung jawabnya ditulis ya. Nah, terus ada tulisan salinan resep. Ya, di tiron, apa sih namanya, di duplikat gitu. Jadi, semua yang ada di resep asli itu ditulis di salinan resep. Tidak boleh ada yang berbeda. Maksudnya, jadi tulisannya, misalkan obatnya nih, Tamofen tablet miligram 20. Jumlahnya berapa? 30 ya. 30 nih angka Romawi. Nah, itu tidak boleh diganti jadi 20. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi harus sama dengan si resep asli. Dipintanya berapa? Obatnya apa gitu ya. Tidak boleh kita mengganti juga nama obatnya. Misalkan adanya yang generik nih atau adanya yang merek lain. Jangan ya, sebaiknya jangan. Jadi sesuaikan dengan resep asli. Nah, tapi ada perbedaannya, di salinan resep itu ada tanda DET, NEDET, dan PCC ya. Nah, jangan lupa juga ditandatangani oleh apoteker dan dicap oleh cap apotek. Ya, pakai cap. Jangan lupa pakai cap. Selain ditandatangani, harus ada cap apoteknya. Nah, yang selanjutnya ini ada DET ya. Ada DET, NEDET, dan PCC. Yang pertama, DET itu artinya adalah telah diberikan. Atau detur. Kepanjangannya dari detur. Artinya adalah telah diberikan. Berarti Tamofen tablet miligram 20 dengan jumlah 30 sudah diberikan semuanya. Jadi pasien sudah mendapatkan si obat Tamofen tablet ini. Berbeda dengan Teragran yang di bawahnya. Teragran M tablet jumlahnya 30, dia tandanya NEDET. Ya, NEDET. NEDET itu kepanjangan dari nedetur atau tidak diberikan. Belum diberikan sama si apotek cerah selalu ini karena mungkin kekosongan obat bisa ya. Jadi tidak diberikan. Nah, sehingga si pasien itu mendapatkan salinan resepnya karena tidak lengkap obat-obatnya yang diberikan kepada pasiennya itu, sehingga pakai salinan resep ya. Jadi si Tamofen ini sudah diberikan, sedangkan si Teragrannya belum diberikan. Jadi si pasien harus mencari ke apotek yang lain ya, seperti itu. Nah, kemudian yang harus ada, wajib ada adalah PCC, tanda PCC. Itu adalah wajib. Kepanjangan dari apa? Pro Copy Confirm. Jadi telah disalin sesuai dengan aslinya, ya. Disalin sesuai dengan aslinya. Makanya tidak boleh kita menulis, kemudian menulisnya itu dibedakan. Si obatnya, yaudahlah Tamofen ganti aja lah sama yang ada gitu. Nggak boleh, tidak boleh ya. Atau Tamofennya cuma ada 20, ya udahlah tulis aja 20 atau berikan aja, ditulis aja 20 gitu. Tidak boleh ya, kecuali di sininya kita misalkan nih Teragran adanya hanya 20. Ditulis DET 20. Ya,
Jadi nih di sininya kalau misalkan kurang dan kita harus tetap memberikan, tidak apa-apa boleh diberikan, tetapi dengan merek yang sama, tapi harus ditulis di sininya. Det 20. Jadi nanti si pasiennya itu untuk membelinya lagi itu tahu gitu si petugas yang lainnya itu, si apotek yang lain itu. Oh iya, obat Tamofen itu dari 30 tablet hanya diberikan 20. Jadi si pasiennya masih butuh berapa lagi? 10. Otomatis apotek yang nanti akan memberikannya lagi itu akan memberikan Tamofen 10 buah seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bingung? Bingung nggak? Halo? Tidak, Bu, Masih mengerti. mengerti ya? Ada yang bingung? Mengerti, Bu. Mengerti, Ya, Bu. ngerti, Paham ya? Bu. Jelas, Bu. Baik. Paham, Bu. Baik. Ya, terima kasih. Jika paham ya, jika paham, jika belum paham, silakan bertanya ya. Ya, jadi saya ulangi, kalau misalkan obatnya itu hanya ada 20, boleh diberikan atau tidak? Boleh diberikan, tapi asal di tanda date-nya itu dikasih tahu yang sudah diberikan itu berapa. Oke? Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, nih ada salinan resep harus memuat apa? Hampir sama seperti resep, tapi tidak ada nama dan alamat dokter. Jadi yang ditulisnya itu adalah nama dan alamat apoteknya. Tetapi di situ juga ditulis nama dokter ya. Nama dokternya ada di situ, dari dokter siapa gitu ya. Kemudian nama dan nomor izin apoteker pengelola apotik, tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotik, APA atau APJ. Kemudian tanda detur untuk obat yang sudah diserahkan dan tanda detur untuk obat yang belum diserahkan. Nah, pada resep dengan tanda ITER berapa kali diberi tanda det orig atau detur. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada nomor resep dan tanggal pembuatan. Ya. Nah, ini ya untuk pengulangan resep. Jadi contohnya gini. Ada dokter itu yang memberikan resepnya itu biar diulang. Jadi tidak usah kembali lagi ke dokternya, tetapi lanjutkan saja obat ini. Contohnya gini. Pasien diberikan resep nih. Satu resep oleh dokter. Kemudian ditebus sama si pasiennya ke apotek. Ada tulisannya nih, yang ini nih, iterati, ya, atau iter. Biasanya ditulisnya itu adalah iter. Nah, iter itu adalah pengulangan. Misalkan ditulisnya adalah iter, nih, 3 kali. Si pasien dapat mendapatkan obat berapa kali? 4, ya. Kenapa 4? Ya, yang pertama adalah resep asli. ITER 3 kali itu adalah kopiannya dibuat sebanyak 3 kali. Jadi, pasien itu mendapatkan obat sebanyak berapa kali? 4 kali. Ya. Kalau misalkan resep asli, ada tulisan ITER 2 kali. ITER 2 kali. Berapa kali pasien akan mendapatkan obat? 3 kali, ya. Resep asli, kemudian 2 adalah kopi resep. Ya, karena ITER 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, untuk resep yang mengandung narkotika, tidak boleh diberikan kopi resep. Harus resep asli dari dokternya. Jadi kalau misalkan ada yang datang nih, pasien ke apotek kita, kemudian memberikan resep, ternyata isinya itu adalah narkotik. Tidak boleh kita memberikan. Karena kopi resep, kalau misalkan resep asli itu tidak apa-apa, tapi kalau kopi resep tidak boleh. Ya, bilang saja kembali ke pemberi resepnya. Ya, seperti itu. Tidak boleh kita menerima kopi resep dengan isinya itu adalah obat-obat narkotika atau psikotropika. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung? Bingung tidak? Sebelum kita istirahat ada waktu 4 menit lagi ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bingung nggak? Bingung? Halo? Masih ada?
Ibu, maaf Ibu, aku mau Rana minta izin pot bertanya. kita. Aku mau tanya. Ya, boleh. Nanti ya, satu-satu sok. Siapa dulu? Sebutkan namanya. Siapa yang mau bertanya? Rana, Bu. Siapa? Rana. Oh, Rana. Rana. Ya, Rana. Ibu, yang di chat tadi Google Meet, Rana kan nanya, kalau misalkan si resepnya itu dituliskan oleh asisten dokternya, tapi dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh dokter, apakah itu boleh diberikan atau tidak ya, Bu? Asisten dokternya seorang dokter atau bagaimana? Sepertinya kalau saya belum pernah ya mendengar asisten Kalau dokter. misalkan dari perawatnya langsung, apakah itu boleh gitu, Bu, diberikan, tapi dengan yang menulis resep. Iya, yang menulisnya perawatnya, tapi sudah diberitahukan oleh dokternya, apakah itu boleh diberikan kepada pasien? Tidak boleh, tidak boleh. Yang berhak menulis resep adalah, saya tekankan lagi, dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Perawat boleh nulis resep, tidak boleh. Apoteker boleh nulis resep, tidak boleh. Apoteker tidak boleh menulis resep. Perawat, bidan, kemudian apa lagi ya? Petugas anestesi, kemudian perawat gigi ya, ada ya, kayak perawat gigi tapi yang khusus gigi tidak boleh menulis resep. Dan apotek juga dilarang menerima resep dari bidan, dari perawat, dari apa lagi ya, petugas kesehatan lain selain dokter, tidak boleh ya, karena itu menyalahi undang-undang. Menurut undang-undang yang boleh menulis resep adalah dokter, dokter gigi, dan dokter hewan saja, sesuai dengan peruntukannya. Ya, seperti Baik, itu Bu, ya. terima Rana. kasih. Baik, Bu. Ya. Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Dapat yang bertanya? Baik, silakan beritahu Saya namanya. juga mau, Bu. Boleh. Melinda dari RT 2. Melinda ya. Belinda ya. Ibu kan misalkan iterat itu tuh di pasiennya kepada penderita. Ya. Nah, kopian itu kepada penderita yang sama atau penderita lainnya? Oh, baik. Jadi dokter itu menulis ITAR atau kopi resep itu untuk pasien yang sama, tidak boleh untuk pasien yang berbeda. Jika misalkan pasiennya berbeda, pasti resepnya juga berbeda, seperti itu ya. Jadi pasien yang sama ya, harus pasien yang sama, gitu. Tidak boleh yang berbeda. Karena satu resep itu adalah untuk satu orang, tidak boleh misalkan gini nih, satu resep pro mega, satu di bawahnya ada lagi paracetamol pro mamahnya gitu, nggak boleh ya. Jadi harus walaupun berobatnya datangnya bareng, nggak boleh, tetap ya harus resep yang berbeda. Seperti itu ya, Belinda. Ya, makasih, Bu. Ya, baik. Ada lagi? Saya, Bu. Leisha. Siapa? Leisha. Boleh Leisha. Kelas 10 Farmasi Industri 1, Bu. Ya, gimana Leisha? Tadi kan yang harus menulis resep dokter. Ya. Tapi pernah dengar kan ada bidan, tapi si bidan itu bisa ngobatin yang sakit kayak demam yang gitu, tapi yang nulis resepnya si bidan itu sendiri. Jadi gimana, Bu? Oh ya, baik. Nah, seperti ini ya. Kalau biasanya bidan juga masih ada yang berpraktek menulis resep, tetapi sesuai dengan undang-undang tidak boleh menulis resep. Dan apotek juga tidak boleh menerima resep dari bidan. Tetapi dengan catatan nih, boleh menulis resep kalau keadaannya sangat genting, ya. Genting atau seperti di pedalaman yang tidak memungkinkan akses untuk ke rumah sakit, contohnya. Atau ke dokter itu sangat jauh gitu, kayak di pedalaman, kayak di yang aksesnya minim sekali untuk melalui, ya sulit diakses gitu. Nah itu diperbolehkan biasanya, tapi itu kan dengan catatan banyak ya, tidak boleh misalkan dari ujung berung ke bawah doang gitu misalkan, atau dari Buah Batu gitu, udah jauh ke dokternya, pakai bidan yang deket rumah, nggak boleh ya.
itu hanya untuk yang pedalaman gitu, kayak di Kalimantan yang pedalaman, atau misalkan di Bandung, kota Bandung yang aksesnya itu sulit gitu dijangkau oleh dokter. Nah, itu biasanya diperbolehkan seperti itu ya. Tetapi di undang-undang sekali lagi saya tekankan yang boleh menulis resep adalah dokter, dokter gigi, dan dokter hewan saja. Seperti itu. Baik, sepertinya sudah ini ya, harus Jumatan dulu, kita cut dulu. Nanti kita mulai lagi jam 12.30 ya. Silakan live dulu ya. Terima kasih untuk untuk diskusinya hari ini ya. Ibu nanti Silakan lagi. Jika ada pertanyaan boleh di WA ya, di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya, baik.